Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta. Saya Devisan Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, pemerintah mengatakan gaya hidup halal mengalami perkembangan yang pesat dalam 2 dasawarsa terakhir. Namun pertumbuhan tersebut diwarnai dengan penuhnya pasar domestik Indonesia dengan produk halal impor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa gaya hidup halal mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam 2 dasawarsa terakhir. Berdasarkan data State of Global Islamic Economic Report 2019 hingga 2020, gaya hidup warga muslim dunia meningkat. Angkanya diperkirakan akan naik dari 2,2 triliun US dollar pada 2018 menjadi 3,2 US dollar pada 2024. Namun Erlangga menyayangkan peningkatan tersebut dipengaruhi juga tinggi impor Indonesia dari produk halal. Pemerintah berharap pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah harus memanfaatkan perkembangan tersebut. Produksi dalam negeri harus segera ditingkatkan. Tujuannya ialah agar barang UMKM bisa masuk dalam pasar global. Sementara itu pemerintah diklaim Erlangga akan membantu dari sisi regulasi. Erlangga menuturkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan banyak kemudahan kepada UMKM. Izin kepada pelaku usaha hanya perlu mendaftar via daring dan gratis, termasuk juga dalam mengurusi sertifikat halal. Lalu bagaimana Indonesia dapat menjadi tuan rumah bagi pasar halal di negara sendiri? Simak ulasannya dalam Market Review. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, rebut pasar halal domestik dan juga global. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Sapta Nirwandar yang merupakan Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center atau disingkat dengan IHLC. Kita akan langsung sapa saja Pak Sapta. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, baik. Terima kasih Pak Sapta sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik Pak, rebut pasar halal domestik dan juga global. Pak Sapta, sebagai background, bagaimana Anda melihat perkembangan industri dan juga pasar produk halal di Indonesia sampai sejauh ini? Sejauh ini memang, ya terutama kita bisa harus bagi dua ya. Pre-COVID itu, sebelum COVID kita memang juga meningkat ya, pertama spending kita, spending orang Indonesia terhadap produk halal. Bahkan tercatat import kita, Indonesia Halal Report, itu di tahun 2019, itu ada 218 billion dalam. Bayangin, gede banget tuh. Itu tentunya tidak hanya food, menyangkut paling tidak ada 5 sektor besar, kalau nggak kecil 10 sektor besar. Apa saja itu? Food, ada border station, ada farmasi, ada bank, ada pariwisata, ada media recreation, dan juga tentunya ada medical. Ya. Nah ini kita punya spending pengeluaran itu yang cukup besar untuk produk halal. Nah setelah COVID tentunya ada sebagian menurun ya, karena situasi seperti halal tourism atau Muslim friendly tourism itu turun sangat sekali, karena juga secara nasional turun. Tapi kalau makanan, kosmetik, dan juga media recreation, termasuk media recreation itu adalah menggunakan elektronik ya, Zoom, apalagi itu YouTube, kegiatan yang di-cover oleh IoT itu naik, termasuk juga kegiatan farmasi. Dan kita lihat juga modifikasi itu turun lebih banyak, yaitu Indonesia punya peluang untuk meningkatkan kembali terutama food, karena orang sekarang semakin confident dengan makanan halal. Makanan halal itu tentu di samping meningkatkan imunitas, tapi juga aman dan juga nyaman bagi semua orang, tidak hanya untuk orang Islam tapi juga orang non-Islam. Nah kalau kita bicara food, itu jangan hanya yang makanan beratnya, tapi juga hilirisasinya, snack, minuman, dan seterusnya. Itu Mas. Baik, Pak Sapta, seberapa besar potensi dari industri halal dan perkembangan juga pasar halal di Indonesia, Pak Sapta, kalau kita bandingkan juga dengan beberapa negara lainnya?
Kita kalau secara global, kita itu sudah naik nomor 10 menjadi 5 besar di antara negara-negara OIC, terutama negara-negara OKI. Kita termasuk sudah 5 besar. Tentunya yang masih mendominasi itu Malaysia number 1, kita sudah nomor 5. Di bawah itu ada UAE dan seterusnya, Saudi, kita nomor 5. Ada beberapa produk atau sektor yang kita termasuk bagus. Di modus fashion itu kita nomor 3. Ya, itu kan bagus sekali. Juga perbankan kita lumayan. Tapi di makanan kita masih bawah. Di halal tourism kita kalau nggak salah tuh nomor 5 atau nomor 3 juga. Itu yang juga dominasi kita cukup bagus. Nah, jadi kita banyak juga potensi yang cukup bagus untuk kita tidak hanya untuk pasar Indonesia, tapi juga kita bisa punya peluang untuk ekspor. Baik, sampai sejauh ini Pak Sapta, bagaimana dari posisi daya saing Pak, kekuatan dengan salah satu penduduk muslim terbesar di dunia untuk Indonesia? Daya saing kita tadi beberapa sektor masih tentunya kita sangat kompetitif, tetapi beberapa sektor kita belum, contohnya makanan. Makanan itu kita belum masuk 10 besar. Bayangkan kita banyak produk makanan, tetapi kita belum masuk dalam list 10 besar global economic index-nya di dalam standar. Yeah. Itu yang kita sayangkan. Kenapa food kita belum merajahi, apalagi untuk Indonesia, kita masih banyak juga impor makanan dari luar. Nah, ini menurut saya ini harus kita perbaiki agar kita bisa memenuhi konsumsi kita sendiri dan juga kenapa tidak kita ekspor ke negara-negara Islam di sekitar kita dan juga tentunya di members dari OKI atau OCI. Baik, Pak Sapta, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan Pak. Nanti kita akan coba fokus ini terkait dengan volume produk halal impor di Indonesia, di mana kabarnya ini terus mengalami peningkatan. Kondisi apa yang terjadi sebenarnya? Apakah kita memang cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri untuk produk impor ini? Nanti kita akan lanjutkan Pak Sapta, dan pemirsa tetap bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.